Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya, Nanda Rizka Pratama. Pembahasan kita kali ini adalah tentang teori hierarki kebutuhan. Teori hierarki kebutuhan adalah teori yang digagas oleh Abraham Maslow. Beliau beranggapan bahwa kebutuhan-kebutuhan di tingkat rendah harus terpenuhi atau paling tidak cukup terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan-kebutuhan di tingkat lebih tinggi dibuat menjadi hal yang memotivasi. Ada 5 kebutuhan terdapat dalam teori hierarki kebutuhan, yaitu fisiologis, rasa aman, cinta dan memiliki, harga diri, dan aktualisasi diri. Kali ini kita akan membahas teori hierarki dari salah satu novel yang berjudul Pulang karya Leila S. Chudori. Pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis adalah potensi yang paling dasar dan besar bagi semua pemenuhan kebutuhan di atasnya. Adapun salah satu kebutuhannya yaitu kebutuhan makan dan minuman. Manusia yang lapar akan selalu termotivasi untuk makan dan minum, bukan untuk mencari teman atau dihargai. Manusia akan mengabaikan atau menekankan dulu semua kebutuhan lainnya sampai kebutuhan fisiologisnya itu terpuaskan agar memperoleh keseimbangan dalam berpikir. Hal tersebut dialami juga oleh tokoh utama pada novel Pulang karya Leila S. Chudori. Berikut kutipannya. Dengan semangat aku membuka dapur. Ada mie, ada daging ayam, dan sayur. Aku menunggu Vivienne segera menyiapkan semua perangkat, kuali, minyak goreng, dan bumbu. Yang kedua, kebutuhan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman juga meliputi kebutuhan aman secara fisik, kebebasan dari daya-daya yang mengancam seperti takut, cemas, bahaya, dan kerusuhan. Kebutuhan aman secara fisik merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh seseorang yang diakibatkan oleh gangguan-gangguan di lingkungannya. Kebutuhan ini sangat diperlukan oleh seseorang agar bisa lebih fokus memenuhi kebutuhannya selanjutnya. Begitu pula dengan aman terhadap daya-daya yang mengancam seperti takut, cemas, bahaya, dan kerusuhan. Kebutuhan akan rasa aman ini merupakan kebutuhan yang akan dipenuhi oleh seseorang setelah kebutuhan fisiologisnya cukup terpenuhi. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang mendorong individu untuk memperoleh ketentraman, kepastian, dan keteraturan dari keadaan lingkungannya. Hal tersebut dialami juga oleh tokoh utama pada novel Pulang karya Leila S. Chudori. Berikut kutipannya. Sementara waktu, kami mendapat bantuan sekadarnya dari lembaga sosial pemerintah agar bisa bertahan. Cinta dan ingin memiliki. Jika kebutuhan fisiologis dan kebutuhan akan rasa aman telah terpenuhi, maka muncullah kebutuhan akan cinta, kasih sayang, dan rasa dimiliki. Kebutuhan-kebutuhan ini meliputi dorongan untuk bersahabat, keinginan untuk memiliki pasangan dan keturunan, kebutuhan untuk dekat pada keluarga, dan kebutuhan antar pribadi seperti kebutuhan untuk memberi dan menerima cinta. Hal tersebut dialami juga oleh tokoh utama pada novel Pulang karya Leila S. Chudori. Berikut kutipannya. Aku betul-betul tak tahu dan tak pernah mencari tahu apakah Surti jauh lebih mencintai Mas Hananto daripada aku. Aku lebih tak tahu lagi mengapa sampai detik ini setelah bertemu dengan Vivian yang jelita dan menikahinya. Hatiku masih bergetar setiap kali mengenang Surti. Yang keempat, kebutuhan harga diri. Setelah kebutuhan dicintai dan dimiliki tercukupi, manusia akan bebas untuk mengejar kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan yang keempat, yakni kebutuhan akan rasa harga diri. Maslow menemukan bahwa setiap orang memiliki dua kategori mengenai kebutuhan penghargaan, yaitu kebutuhan yang lebih rendah dan lebih tinggi. Kebutuhan yang rendah adalah kebutuhan untuk menghormati orang lain, kebutuhan akan status, ketenaran, kemuliaan, pengakuan, perhatian, reputasi, dan apresiasi, martabat, bahkan penghargaan dari orang lain. Adapun kebutuhan akan harga diri ini merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh individu, baik penghormatan ataupun penghargaan dari diri sendiri maupun dari orang lain, guna mengetahui atau yakin bahwa dirinya berharga serta mampu mengatasi segala tantangan dalam menjalani kehidupannya. Hal tersebut dialami juga oleh tokoh utama pada novel Pulang karya Leila S. Chudori. Berikut kutipannya. Jika Denny dan para pengawalnya kembali mengejekku, pasti mukanya ku hantam hingga jadi bubur. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Tingkatan terakhir dari kebutuhan dasar Maslow adalah aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan yang tidak melibatkan keseimbangan, tetapi melibatkan keinginan yang terus-menerus untuk memenuhi potensi. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang mendorong individu untuk mengungkapkan diri atau aktualisasi diri.
Kebutuhan individu akan aktualisasi diri dapat diartikan sebagai hasrat individu untuk memperoleh kepuasan dengan diri sendiri, untuk menyadari semua potensi dirinya. Hasrat untuk menjadi diri sepenuhnya kemampuannya sendiri, menjadi apa yang menurut kemampuannya, dan menjadi kreatif untuk bebas mencapai puncak prestasi potensinya, menjadi orang yang sesuai dengan keinginan dan potensi yang dimilikinya untuk menyempurnakan dirinya melalui pengungkapan segenap potensi yang dimiliki. Hal tersebut dialami juga oleh tokoh utama pada novel Pulang, karya Leila S. Chudori. Berikut kutipannya. Aku rasa inilah takdir kita. Kau adalah koki berbakat yang tak tertandingkan. Belum pernah aku mendengar Jay berbicara penuh semangat seperti itu. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.